Assalamualaikum. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang komponen simetris. Tapi sebelumnya eh, kita akan membahas tentang arus hubung singkat, gitu ya. Jadi dalam sistem kelistrikan ada dua, gitu ya. Ada arus nominal yang arus kerjanya berapa, dan yang terjadi adanya arus hubung singkat. Arus hubung singkat ini terjadi ketika suatu sistem penghantar, gitu ya. Penghantar ini mengalami gangguan, gitu. Nah, jadi gangguan ini eh, diakibatkan oleh eh, line bertemu dengan ground, gitu ya, atau line to line bertemu dengan ground, atau line ketemu dengan line, atau tiga fasa semua line-nya ya ketemu dengan ground, gitu. Nah, ketika kita menganalisa gangguan ini, gitu ya, ketika kita menganalisa gangguan ini, maka akan terjadi kondisi yang tidak stabil, gitu ya, tidak stabil. Nah, baik untuk arusnya maupun tegangannya, gitu ya. Nah, dalam penunjukan kondisi arus, gitu ya, dalam kondisi arus, gitu, biasanya kita melihatnya itu dalam bentuk fasor, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya eh, apa sistem three phase, gitu ya, tiga fasa, kemudian fasa R-nya kita beri warna merah, gitu ya, gitu. Terus kemudian fasa selanjutnya hijau, gitu ya, R, gitu. Terus kemudian fasa selanjutnya yaitu adalah biru, gitu ya, gitu. Dan untuk dasarnya kita gunakan hitam, gitu ya. Bisa lihat kira-kira bentuknya seperti ini untuk fasa birunya, atau di sini adalah fasa T, gitu ya. Terus kemudian di sini adalah fasa R-nya, gitu. Kemudian di sini adalah fasa S-nya, gitu ya. Nah, di sini dia akan ditunjukkan oleh yang namanya fasor, gitu ya. Jadi di sistem ini, sistem kondisi ini, nah kalau ini diwujudkan dalam bentuk time domain T, gitu ya. Nah, baik di sini bisa I maupun V, itu akan ditunjukkan ke dalam bentuk fasor, gitu ya. Jadi biasanya di sini hijaunya, gitu ya, yang setara dengan ini, gitu ya. Nah, ini agak miring sedikit. Terus kemudian eh, yang di sini untuk merahnya, gitu ya, nolnya. Kemudian yang di sini adalah warna birunya, gitu. Nah, untuk besar fasor ini, gitu ya, ini adalah 360 derajat. Sehingga biasanya kita melihat bentuk seperti ini, maka biasanya nilainya di sini adalah misal ini 360, ini berapa? 180, gitu ya. Di sini 0, gitu ya. Karena kita seakan-akan menunjukkan bahwa di sini itu adalah nilai dari fasor yang ada di sini, yang dimulai dari sini 0, terus kemudian di sini 90, di sini 180, di sini 270. Balik lagi ke nilai selanjutnya yaitu 360. Nah, kemudian dalam sistem kondisi
bentuk fasor seperti ini, ketika mengalami gangguan, ada kondisi tadi yang namanya tidak stabil, artinya bentuk ini saya pakai satu warna saja ya, gitu ya. Bentuk baik I maupun V-nya itu bisa dia tidak beraturan gitu ya, bisa misal R-nya arahnya ke sana, S-nya arahnya ke sana gitu ya, atau T-nya arahnya ke sana gitu ya. Nah, kondisi yang tidak seimbang ini ya kita sebut dia kondisi yang tidak stabil. Nah, sehingga Anda bisa membayangkan bahwa kurvanya nanti bisa apa? T-nya bisa R-nya mungkin bisa bergeser ke sini gitu kan, R-nya bergeser. Nah, T-nya kemudian nanti dia bisa membesar segini gitu kan. Nah, T-nya ya misal gitu membesar seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut dia kondisi yang tidak stabil untuk sistem 3 fasa. Kemudian di sini kita tuliskan ya, di sini misal R, di sini T, di sini R, di sini S, di sini T, gitu ya. Nah, di sini kondisi tidak stabil ini, gitu ya, bisa kita tunjukkan. Nah, kondisi tidak stabil biasanya akan kesulitan untuk menunjukkan bagaimana kondisi dijelaskan secara pemodelan, nah gitu ya. Akhirnya eh, dari seorang peneliti dari Prancis menggunakan suatu metode gitu ya, yang kita sebut dia adalah komponen simetris gitu ya. Ya, dia untuk melihat kondisi tidak stabil atau tidak seimbang ini gitu ya. Dalam bentuk fasor terutama itu ya. Menjadi kondisi seimbang. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Caranya yaitu adalah dengan model komponen simetris, yaitu adalah model positif, komponen positif gitu ya. Model komponen positif, model komponen negatif, dan model komponen zero gitu ya. Nah, dari sini gitu ya, dari sini misal kita punya sirkuit simple sirkuit gitu ya. Ketika mengalami gangguan, di sini VG gitu ya. Terus kemudian di sini saluran penghantarnya XG. Terus kemudian di sini X transmisi gitu ya. Kemudian di sini ada X distribusi. Nah, di sini bahwa misal ada gangguan di ini beban ya, load. Ada gangguan. Nah, di sini short circuit gitu ya, mengalami line to ground misal seperti itu. Short circuit. Nah, nilai di sini ada yang namanya VL ya, dan di sini ada yang namanya Z equivalent.
dari bentuk model ini gitu ya, dari bentuk model ini ketika mengalami short circuit gitu ya, maka E-volt-nya gitu ya, itu merupakan nilai VL dibagi dengan Z ekuivalen gitu dari sistem yang ada di situ. Nah, dari model sistem yang tadi kita jelaskan gitu ya, bahwa dalam bentuk fasor, baik fasor tegangan maupun fasor arus gitu ya, fasor tegangan maupun fasor arus, di sini ada yang namanya pertama yaitu adalah sudut gitu ya. Satu sudut ketika balance, ketika dia 3 fasa, itu nilainya adalah 120 derajat gitu ya. Kemudian ada magnitude gitu ya, magnitude yang ada di sini IA misal, IA besar dari sistemnya berapa gitu ya. Itu yang biasanya kalau 3 fasa itu untuk ini adalah 380 volt gitu ya. Itu magnitude-nya seimbang itu IA. Arusnya tergantung ya, kalau untuk tegangan ya VA-nya 380 ya. Kalau IA mengikuti beban. Yang keempat, yang ketiga, yaitu adalah urutan atau sequence. Nah, urutan inilah yang nanti dia bergerak kemana? Apakah dia arahnya ke kanan gitu ya, arahnya ke kanan maupun arahnya ke kiri. Ini arahnya. Sequence. Gitu. Sequence dari IA ke IB seperti itu. Nah, di sini ada 2 sequence kalau sudut dan magnitude. Saya yakin Anda sudah paham ya. Nah, di sini ada 2 sequence. Yang pertama bentuk urutan positif gitu ya. Atau sebelum masuk ke urutan kita kenalkan kondisi gangguan dulu. Jadi kondisi gangguan itu dialami ketika sistem warna hitam ketika fasor mengalami kondisi baik dia unbalance maupun unsimetris. Nah, ini kondisi yang kita sebut dia adalah kondisi unbalance, tidak seimbang gitu ya. Juga unsimetris. Karena simetrisnya tergantung dari sudutnya gitu ya, sudutnya. Nah, ini 90 derajat unsimetris. Nah, ini sudut unbalance. Nah, ini tergantung dari magnitude. Gitu ya. Nah, kemudian bentuk gangguan yang lain yaitu ketika kondisi seperti ini. Nah, ini kondisinya misal 120 derajat, di sini juga sama 120 derajat. Nah, kondisi seperti ini gitu ya. Karena yang berupa bermasalah itu hanya magnitude-nya, maka disebut unbalance saja. Gitu ya. Kalau misalnya ini besarnya beda ya. Ini misal
besarnya 2, ini besarnya 1, ini besarnya 3 gitu ya. Itu maka berbeda seperti itu. Itu maka kita sebut unbalanced unsimetris. Nah, ketika kondisinya sama semua gitu ya. Ini besarnya 2, ini besarnya 2, besarnya 1. Itu ya. Ketika kondisinya sama semua, sudutnya 120 derajat gitu ya. Gitu. Nah, maka kita sebut dia kondisi balance dan simetris. Anda bisa dari sini bisa ada kesimpulan untuk kondisi unsimetris ya, gitu. Nah, dalam standar penyebutan, gitu ya, standar penyebutan untuk komponen simetris tadi, gitu ya, sebetulnya yaitu adalah ketika kita punya suatu fasor, gitu ya, suatu fasor, terus ada suatu titik yang ada di sini. Nah, kemudian kita putar fasornya itu, gitu ya, kita putar fasornya itu ke kiri, gitu ya. Putar fasor ke kiri. Nah, karena kita punya misal kita penyebutannya di sini ada IA, IB, IC gitu ya. Terus kemudian di sini putarannya ke kiri, fasor ke kiri gitu ya. Nah, tanda bintang ini, tanda bintang akan dikenai IA, lalu IC gitu ya, lalu IB. Nah, berarti kondisi di sini gitu ya, A, C, B. Nah, kondisi ini ya gitu, ini yang kita sebut dia urutan negatif. Gitu. Jadi ada satu titik putar ke kiri yang terkenanya ACB, maka dia disebutnya urutan negatif. Nah, kemudian kalau misalnya ada fasor, ada tanda yang ada di sini gitu ya. Terus ini IA, IB, IC gitu ya. Nah, putar ke kiri juga dikenai yang pertama IA, baru kemudian IB, baru kemudian IC, inilah yang kita sebut dia urutan positif. Gitu. Nah, biasanya bentuk seperti ini gitu ya, bentuk seperti ini nah, kita permudah gitu ya. Biasanya kita permudah dengan putarannya arah ke kanan gitu ya. Putarannya arah ke kanan penyebutannya untuk nilai IA yang ada di sini. IB, IC gitu ya. Ini biasanya IA, IB, IC ya. Berarti A, B, C. Putarnya ke kanan gitu ya. Gitu. Kita sebut dia urutan positif. Gitu. Padahal sebetulnya secara teori itu ada suatu titik diputar ke kiri gitu ya, tapi biasanya kita mengingatnya biasanya di sini A,
B, C. Oh, urutan positif seperti itu. Urutan negatif juga sama, gitu ya. Dia kondisinya seimbang, gitu ya. IB di sini, ada IC di sini urutan negatif. Nah, biasanya urutan positif ini dikodekan IA-nya itu ada tanda 1 kecil di atasnya. Gitu ya. Sedangkan urutan negatif itu angka 2 kecil. Gitu. Nah, baru nanti ada yang satu lagi yaitu urutan 0 untuk melengkapi untuk fasornya yang ada di situ, gitu ya. Dia ada 3 jumlahnya, atau mungkin digambarkan 1 juga bisa. Dia tidak memiliki arah, arahnya bebas, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Tandanya IA 0, IB 0 gitu ya, karena nilainya selalu sama gitu. Nah, arahnya juga selalu sama. Tapi dia tidak memiliki sudut. Gitu ya. Inilah yang kita sebut dia urutan 0. No fasa. Nah, bila positif 0, bila positif gitu ya, bila positif tambah negatif ditambah 0, maka akan menghasilkan unbalance. Menghasilkan unbalance. Unbalance artinya sama, artinya dengan merubah kondisi unbalance diterangkan dengan kondisi balance. Nah, ya kan? Ini kondisinya balance. Ini kondisi balance, ini kondisi balance, gitu ya. Nah, tapi dia bisa menerangkan kondisi unbalance, gitu ya. Nah, serunya di situ. Nah, ini misal, gitu ya. Misal kita punya 3 komponen, gitu ya. Misal kita punya 3 komponen. Gitu. Ini misal saya pakai merah ya. Tapi nanti ada aplikasinya, gitu ya. Ini IA arah sana. IA 1. Terus kemudian IB 1. Kemudian ada IC 1. Nah, ini berarti Anda bisa lihat ini urutan positifnya. Kemudian yang kedua, ini urutan negatifnya, gitu ya. IA 2, IB 2, IC 2. Kemudian urutan zeronya sana, IA urutan 0, IB urutan 0, dan IC urutan 0. Nah, dari situ seakan-akan untuk kondisi yang tidak seimbang, gitu ya, untuk kondisi yang tidak seimbang dari gambar, misal, ini contohnya ya, ada gambar yang bentuknya seperti ini, gitu ya, gitu. Terus kemudian fasornya seperti ini, gitu, sama kondisinya seperti ini. Nah, Anda bisa lihat ini kondisinya unbalanced, unsimetris ya, gitu ya. Dari ketiga buah itu kita bisa menerangkan dengan fasor unbalance ini dengan 3 buah fasor balance yang ada di atas, yaitu ini IA-nya, gitu ya, arahnya ke sana,
arahnya ke sana ya, arah IA-nya arahnya ke sana gitu kan. Besarnya juga sama. Mohon maaf nih gambarnya pakai tangan gitu ya. IA1 gitu ya. Nah, IA2-nya arahnya ke sana. Sama kan? Nah, IA2. Nah, bentuknya yang ada di sini karena dia cenderung datar, nah, kira-kira bentuknya seperti ini. IA0. Nah, ini kira-kira penjelasannya untuk komponen simetris seperti itu gitu ya. Ya ini karena kurang tepat penskalaannya. Ini bolehlah saya gambarkan ke atas gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk apa? Komponen B gitu ya, IB ya ini arahnya ke sana ya kan. Urutan positifnya, urutan negatifnya arahnya ke sana gitu. Jadi dibuat serupa arahnya yang ada di situ IB gitu ya. Nah, IC-nya sama yang ada di situ. IC urutan IB maaf ya, IB urutan 0. Ini juga sama gitu ya, arahnya ke sana. Gitu. Ini kira-kira tapi arahnya sama ya. IC urutan 1 positif, terus ini ke bawah gitu ya. Ini kurang ke bawah ya. Nah, ini mending kita gambar ulang saja untuk IC-nya yang ada di sini. Kira-kira bentuknya seperti itu ya. Ini IC urutan negatifnya dan ini adalah IC urutan nolnya, urutan zeronya. Nah, jadi dari 3 buah sistem itu gitu ya, kita bisa selalu menggunakan komponen ini. Nah, lainnya gitu ya, untuk sistem lainnya, Anda bisa Stephen Blair github.io/sequence gitu ya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi dari kondisi yang unbalance ini gitu ya bisa diterangkan dari positif, negatif, zero gitu ya ketika terimpose superimpose ya superimpose dijelaskan gitu ya. Ini yang merah, ini ya, yang B gitu ya. Terus ke bawah ini komponen negatifnya, komponen zeronya arahnya selalu ke sana, arahnya selalu ke sana, arahnya selalu ke sana. Itu Anda bisa melihat ini bentuk random yang lain juga banyak, baik dia kondisi superimpose nih, Anda bisa melihat ya secara jelas di sini kalau separasi negatifnya tidak ada juga bisa gitu ya, negatifnya tidak ada juga bisa. Jadi hanya kondisi apa namanya positif dan zero. Nah ini negatifnya tidak ada juga bisa gitu ya. Nah, beda dengan kondisi balance. Positif balance ada, negatif nggak ada, zero nggak ada. Maka dia ketika superimpose maupun apa kondisi yang di sini gitu ya, itu apa kondisinya adalah ada positifnya, negatif dan zeronya tidak ada. Itu contoh di Stephen Blair. Nah, berarti dari kondisi yang ada di sini gitu ya. Sekarang kita punya suatu kondisi dari sudutnya yang ada di sini tadi gitu ya.
bahwa nilai IA itu besarnya adalah magnitud I gitu ya dengan sudut 0 derajat. IB yaitu besarnya adalah untuk positif ya, magnitud I gitu ya dengan sudutnya adalah minus 120 derajat gitu. Di sini A, di sini B, di sini C. Yang C-nya itu adalah IC sama dengan magnitud I dengan sudut 120 derajat. Seperti itu. Nah, artinya kita gambarkan IA yang ada di sini, IA, ya ini sudutnya 0 gitu ya, IA sudut 0 gitu ya. Magnitud I sudut 0 itu bisa dikodekan saja IA gitu ya. Nah, IB gitu ya, magnitud I sudut 0 gitu ya. Maaf, sudut 120 min 120. Nah, ini berarti sesuatu yang mau kita tuliskan di sini. I sudut 120 derajat ini apa? Nah, untuk mempermudah kita gunakan yang namanya operator A. Operator A di sini artinya ketika A ini adalah satu besaran sudutnya 120 derajat. Nah, kalau A2 gitu ya, indikator ya, ini bukan pangkat ya. Satu sudut 240 derajat. A3 gitu ya. Ini satu sudut 360 derajat. Nah, dari sini gitu ya. Dari sini A3 itu sama dengan 0 gitu ya. Sudah, daripada kita banyak operator, akhirnya ini sudah disepakati ya, kesepakatan ini. Jadi kenapa bentuknya seperti itu? Ini kesepakatan. Kesepakatan. Sehingga IA, karena dia sudut 0, harusnya A pangkat 3 bisa, tapi nggak ditulis juga bisa. Nah, di sini ada IA, A2. Yang ada di sini, IA, ini A. Nah, A2 di sini dan A1 yang ada di sini, itu beda dengan urutan positif. Jadi A di sini artinya dia adalah 120 dan 240. Jadi lainnya nanti saat kita punya operator A yang ada di sini pangkat 2, artinya itu adalah sudut yang ada di atas itu. Nah, kemudian dari bentuk yang ada di situ, kita gunakan ACB atau negatif untuk analisa. Anggap seimbang ya. Di sini IA, di sini IB, di sini IC gitu ya. Ini tidak terbatas pada I ya, V juga bisa ya gitu ya. Tapi karena kita biasanya harus hubung singkat ya nanti kebanyakan I. Tapi voltage juga bisa mengalami ketidakseimbangan seperti ini. Gitu. Nah, IA yang ada di sini untuk urutan negatifnya IA yaitu adalah I sudut 0 gitu. Artinya dia adalah IA ya, sama. IB-nya karena I-nya sudutnya adalah 120 derajat gitu ya. Maka ini adalah IA dot A. Anda bisa lihat bedanya kalau ini terpangkat 2, kalau ini cuma A. IC gitu ya. Artinya yaitu adalah I sudut min 120 derajat atau IA besar ya, supaya seragam IA pangkat 2. Nah, berarti untuk positif dan negatif kita bisa melihat bentuknya seperti itu. Untuk zero gimana Pak? Untuk zero ya,
komponen 0. Oke, karena bentuknya sama semua, IB0, IC0 maupun IA-nya juga 0 gitu ya, maka namanya sama, IA 0, IA 0, IA 0. Ya, sama semua kan, gitu ya. Dari ketiga sistem ini, ya, penamaannya sama, sehingga dari bentuk gabungan unbalance pada fasor gabungan warna biru tadi ya, unbalance, didapatkan IA sama dengan IA1 itu ya, terus kemudian ditambah IA2 ditambah IA0. IB artinya IB1 ditambah IB2 gitu ya, ditambah IB0, atau di sini IA1 ditambah IA2 ditambah IA0, sama saja gitu kan. Nah, tapi di sini beda. Di sini IA1 ditambah dot A2 ditambah IA2 dot A ditambah IA dot 0 yang ada di situ. IC gitu ya. IC1 ditambah IC2 ditambah IC3, maaf 0 ya. Nah, sama dengan IA1A ditambah IA2 ditambah IA0 gitu. Sehingga dalam bentuk vektor komponen A gitu ya, kita seakan-akan punya ada IA, IB, IC dalam bentuk metrik ya. Matriks itu nilainya adalah 1, 1, 1, 1, 1, A, 2, A, 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 2. Inilah untuk masing-masing urutan ya. Di sini I urutan 0, I urutan positif, dan ini I urutan negatif. Anda bisa lihat bahwa di sini gitu ya, ini adalah fasa, sedangkan di sini kita sebut dia matriks A, sedangkan di sini adalah urutan atau sequence. Nah, dari situlah nanti kita bisa melihat gitu ya, bagaimana pengaruh komponen simetris gitu ya. Saya lanjutkan dulu sedikit untuk pengaruh komponen simetris.
dalam arus hubung singkat, gitu ya. Misal yang pertama adalah short circuit 3 fasa ke tanah, gitu ya, ground ya, ground. Untuk simulasinya kira-kira seperti ini. Gitu ya. Di sini ada Z volt, di sini ada IAF, ada IBF, IB volt, yang di sini adalah IC volt. Di sini untuk fasa A, B, dan C. Ya, di situ ini termasuk gangguan simetris karena semuanya kondisinya sama ya. Nanti ada dua jenis gangguan, gangguan simetris dan gangguan asimetris. Tidak perlu menggunakan komponen simetris. Artinya dia semuanya sudah hilang gitu ya. Harusnya udah 0 gitu. Tidak perlu menggunakan analisa komponen simetris. Kenapa? Karena saat VA sama dengan VF dikurangi IA1 ZA1 gitu ya. Satunya artinya perutan positifnya, VA-nya itu nilainya adalah 0. I voltnya, nah, karena tegangannya 0 gitu ya, sehingga IF-nya gitu, Anda bisa tahu rumus yang tadi ya, IF-nya gitu ya, itu adalah VF dikurangi ZF, nah ini juga 0, udah hilang gitu kan, udah nggak bisa dianalisa. Terus kemudian dua fasa line to line to ground gitu ya. Nah, misal ini terjadi gangguan, oh ini line to line ya, bukan line to ground ya, hanya line to line. Ya, maka di sini nilai IAF-nya ini sama dengan 0. Nah, dari kondisi ini nilai IBF-nya ya. Di sini ada ini fasa A, B, C gitu ya. Ada ZF ya. Kondisi karena arusnya mengalir ke sana berarti ICF-nya ini sama dengan min ICF. Sehingga saat IA urutan 0-nya itu adalah 0 dan IA urutan positifnya yaitu adalah min IA urutan negatifnya. Atau dalam artian VF dibagi Z1 ditambah Z2 ditambah Z volt. Nah, dari situ IBF gitu ya, kita di sini yang line to line gitu ya. IBF ini sama dengan min IAF. Artinya IBF-nya nilainya ini ZF nilainya 0 ya. Nah, ini nilainya adalah akar 3 IA urutan positifnya min 90 derajat. Yaitu J akar 3
V line to netral dibagi Z1 ditambah Z2. Nah, begitu juga kalau misalnya kita punya gangguan hubung singkat line to ground gitu ya, line to ground A, B, C gitu ya, ada satu fasa ke tanah ZF, maka nilai IA 0-nya gitu ya, urutan 0-nya yaitu sama dengan IA 1 ya, dan sama dengan IA yang kedua ya kan. Ini ada yang ke tanah 1 ya, semuanya sama. Artinya V volt-nya itu sama dengan Z ekuivalennya Z0 ditambah Z1 ditambah Z2 ditambah 3Z volt. Nah, bagaimana cara mencari Z positif, Z negatif, dan Z zero? Nanti kita bisa menggunakan tabel. Untuk selanjutnya, nanti saat menggunakan tabel urutan positif, Z urutan positif, Z urutan negatif, maupun Z urutan zero, kita akan berjumpa lagi di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.